Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Bayangkan kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Selanjutnya, kita ke pembelajaran 1. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Judul teksnya adalah Berlibur di Rumah Paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Kalau Pak Guru pernah menggunakan mobil, motor, sepeda, dan dokar. Selanjutnya, ayo kita tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Mari kita isi dalam kotak berikut ini. Paragraf pertama. Isi ceritanya adalah saat liburan sekolah, Bendy mengunjungi rumah paman. Paragraf kedua. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Paragraf ketiga. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Paragraf keempat. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan.
Setelah kita menuliskan isi cerita di setiap paragraf, selanjutnya lihatlah gambar berikut ini tentang perkembangan menggunakan alat transportasi. Kita urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Di sini ada transportasi delman atau dokar. Selanjutnya ada orang sedang berjalan kaki. Selanjutnya ada pesawat terbang. Selanjutnya juga ada orang menaiki kuda. Dan yang terakhir ada mobil. Mana yang terlebih dahulu cara orang berpergian? Ya, yang pertama adalah dengan berjalan kaki. Yang kedua ialah menaiki kuda. Yang ketiga ialah memakai dokar atau delman. Yang keempat baru menggunakan mobil. Dan yang kelima, berpergian menggunakan pesawat terbang. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengetahuinya? Selanjutnya, ayo kita mengamati. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan ialah pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, bekas kotak sepatu atau yang seukuran, satu lembar kertas putih polos, penggaris, spidol, dan lem. Selanjutnya, mari kita perhatikan langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan peralatan. 2. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. 3. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong garis pintu seperti pada gambar. 5. Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi. Lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. 6. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempel bagian kaca depan. 7. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Mudah bukan cara untuk membuat mobil dari kardus? Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelkannya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Selanjutnya, perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Sebelum menghitung, perhatikan gambar terlebih dahulu.
Gambar kaca depan mobil berbentuk persegi panjang. Untuk mencari keliling, kita jumlahkan semua sisi bangun datar tersebut. Panjangnya telah kita ketahui yaitu 20 cm dan lebarnya juga 10 cm. Ingat bahwa garis yang berhadapan ukurannya sama. Jadi, panjang sisi atas 20 cm, yang bawah juga 20 cm. Lalu, lebar yang kanan ialah 10 cm, yang kiri juga 10 cm. Maka, bisa kita hitung 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm sama dengan 60 cm. Selanjutnya, untuk contoh, amati bangun datar berikut. Berapa kelilingnya? Dalam gambar terdapat bangun datar A dan bangun datar B. Mari kita hitung keliling bangun datar A. Dalam gambar sudah diketahui panjangnya adalah 15 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Ingat bahwa sisi yang berhadapan ukurannya sama panjang. Berarti sisi yang bagian atas sama dengan sisi yang bagian bawah. Sisi yang bagian kiri sama dengan sisi bagian kanan. Jadi bisa kita hitung 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm sama dengan 46 cm. Selanjutnya, kita ke bangun datar yang B. Ingat, untuk mencari keliling, kita jumlahkan semua sisi bangun datar. Bangun datar B memiliki panjang masing-masing sisinya yaitu 7 cm. Maka, bisa kita hitung seperti berikut ini. 7 cm ditambah 7 cm, ditambah 7 cm, ditambah 7 cm, ditambah 7 cm, sama dengan 35 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Cara untuk mencari keliling bangun datar tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Soalnya di LKS tema 7 halaman 79. Kerjakan yang aktivitas 3. Kerjakan di buku tugas kalian. Silahkan kalian gambar bangun datar tersebut, kemudian kerjakan menggunakan caranya. Sekian untuk pembelajaran tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.